Apakah boleh membuat akun media sosial yang tujuannya menyebarkan ilmu dan jadwal kajian dan tempatnya tanpa izin pada asli dan setempat? Saya anjurkan untuk izin pada asli setempat dan minta bimbingan mereka. Jangan sembarangan. Wallahi, urusan medsos ini menyibukkan asatidzah. Harusnya kan secara otak pikiran yang sederhana semakin mudah tersebar, tapi kenyataannya semakin merepotkan. Mengapa? Tersebar yang belum matang, tersebar pula yang ternyata tidak sahih, tersebar pula yang ternyata sudah mansuh, tersebar pula perkara tidak pada tempatnya, tersebar pula perkara benar tetapi tidak lengkap. Ini faedah langsung kirim, share. Ya betul, faedahnya faedah Ahlussunnah, bahkan dari sahabat dinukil dari para ulama bahwa orang yang soleh bukan orang yang hanya mencari dunia, bukan pula orang yang hanya mencari akhirat, tetapi yang selanjutnya mencari kedua-duanya. Karena bilang ini belum lengkap, belum ada penjelasan. Apakah berarti sama kadarnya? Wallahi tidak sama. Dari sekian banyak dalil. Allah katakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari akhirat, tapi jangan lupa urusanmu di dunia. Urusan di dunia disuruh sekedarnya, tetapi akhirat disuruh jadi tujuan utama. Tapi kan kesan, saya bilang kesan, bukan salah riwayatnya, bukan salah ucapan sahabatnya, ucapan ulama, bukan. Tapi karena sepotong, akhirnya kesannya salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam hal ini ada faedah juga yang dalam kitab yang sedang kita bahas tetapi belum sampai ke titik sana. Perbedaan antara ulama dan qurra. Perbedaan antara orang berilmu yakni ulama dan tukang baca. Disebutkan bahwa qurra, tukang baca itu mereka membaca tetapi tidak faqih dan tidak punya guru. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga menurut dia ini penting, ternyata bermasalah, ternyata belum waktunya. Benar, tapi tahapannya jadi kacau. Harusnya ini dulu, baru ini, baru ini. Ini langsung yang tingkat 3. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Abdul Razak dalam Musannaf, Dzahabi dalam Syiar A'lam an-Nubala, dari jalan Yazid ibn al-Asam dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Datang kepada Umar bin Khattab seseorang, kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, ditanya oleh beliau, oleh Amirul Mukminin, gimana kabarnya orang-orang di bawahmu sana? Qala qad qara'a al-Qur'an minhum kadza wa kadza. Mereka telah baca Quran, mereka telah begini. Qultu, aku katakan, kata Ibn Abbas, wallahi ma uhibbu an yusari'u yawmahum hadza fil Qur'ani hadhihi al-musara'ah. Sungguh demi Allah, aku enggak suka mereka secepat itu membaca dengan cara yang seperti itu dalam satu hari. Qala fajabarani Umar. Umar menegurku dan berkata, mah, cukup atau berhenti. Maka aku berhenti. Aku pulang dalam keadaan sedih. Dan aku katakan, sungguh aku telah jatuh di mata beliau. Sungguh aku ini benar-benar la urani illa qad saqatat min nafsihi. Maka aku berbaring di rumahku dan keluargaku mengira bahwa aku sakit. Mereka menjengukku padahal aku tidak sakit. Ternyata ketika aku dalam keadaan demikian, datang keluargaku mengatakan, ajil Amirul Mukminin, ada Amirul Mukminin di depan, ingin menemui kamu. Aku keluar, ternyata Umar bin Khattab sudah di hadapan rumahku, di depan rumah, di pintuku. Dan kemudian berkata, setelah mengajak berdua, berkata, man ladzi karihta mimma qala ar-rajul anifan. Yang kamu tidak sukai apa dari ucapan orang tadi? Mereka sudah begini. Qultu ya Amirul Mukminin, in kuntu asa'tu fa inni astaghfirullah.
Kalau aku salah, aku minta ampun pada Allah. Wa atubu ilaih, aku bertaubat pada Allah Taala. Wa anzil haitsu ahbabta, dan aku akan dudukkan diriku sesuai dengan apa yang kau putuskan. Ya Amirul Mukminin, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la tukhbiranni, kabarkan padaku. Yang jadi keberatan buatmu apa? Qultu mata yusari'una hadhil musara'ah, ketika mereka bersegera terburu-buru membaca semuanya, yahtaqu, mereka akan menganggap ini hak. Wa mata ma yahtaquna yahtasimun, dan ketika mereka menyimpulkan sendiri-sendiri dengan keyakinan mereka masing-masing, terjadilah perselisihan di kalangan mereka. Wa mata yahtasimu, dan ketika mereka berselisih, yakhtalifu, mereka terpecah. Wa mata yakhtalifu, dan ketika mereka terpecah, yaqtatilu, mereka akan berperang. Qala lillahi abuk, kata Umar. Ini benar sekali, cocok sekali. Laqad kuntu aktumha nas hatta ji'tu biha. Aku sengaja menghentikan tadi biar aku nanti yang menyampaikan. Disebutkan oleh beberapa ulama, tetapi karena kajiannya sudah selesai, di sini ada ucapan Syekh Tuwaijiri, juga ada ucapan Imam Nawawi, dan juga ada ucapan beberapa ulama bahwa itu maknanya bukan hanya qiraatul Qur'an, tetapi ketika mereka membaca semuanya dalam keadaan tidak ada guru, maka yang terjadi adalah fitnah. Mereka memahami masing-masing dan mereka berselisih, mereka bertikai. Ikhwani fillah azakumullah, apalagi hari ini semua bisa baca, semua bisa terjemahnya, tinggal pencet Google, keluar terjemahannya. Wah, terjemahannya kacau, mengerikan. Ini terjemahan opo kayak gini nih. Bisa dibayangkan bagaimana kaum muslimin ketika ambil ilmu dari medsos, sehingga tidak kamu membuka yang seperti itu kecuali harus dengan bimbingan asatidzah atau dengan bimbingan orang yang berilmu, yang lebih berilmu, sehingga tidak salah paham. Ada faedah, Ustaz boleh nggak di-share? Saya katakan jangan. Kenapa Ustaz salah? Nggak salah, tapi nggak tepat waktunya sekarang. Sampaikan ini dulu baru ini. Sampaikan kelas 1 dulu, baru kelas 2. Itu barakallahu fikum, medsos dibaca oleh 1001 macam manusia. Ada yang ilmunya sekian. Maka berikan pada mereka yang mendasar, pada mereka yang paling mereka butuhkan. Dan kalau ada sesuatu yang butuh penjelasan, harus dijelaskan. Imma tidak kamu share, atau di-share dengan keterangan, supaya jangan salah paham. Jangan terus dikasih PR para asatidzah, kasihan. Mengapa? Karena mereka share sendiri-sendiri tanpa ada bimbingan. Akhirnya harus ada yang dijelaskan, harus ada yang itu ada taksisnya, atau ini mutlak, ada taqyidnya. Ini mujmal, masih ada tafsirnya. Itu yang benar. Apalagi yang dari mana? Dari grup tetangga, bukan Ahlussunnah. Itu lebih parah lagi. Apalagi sengaja mencari dari grup-grup hizbiyin, maka itu orang yang membahayakan dirinya sendiri.